Liverpool terus memperkuat tim pelatih mereka di bawah kepemimpinan Arne Slot dengan merekrut mantan rekan kerjanya di Feyenoord, Roderick van der Ham. Menurut laporan dari media Belanda, Liverpool berhasil memikat van der Ham dari Feyenoord yang kini akan bergabung dengan mantan koleganya di Merseyside. Kedatangan van der Ham menambah dimensi baru bagi staf kepelatihan Liverpool, di mana analis video memiliki peran yang sangat vital. Tugas seorang analis video mencakup segala hal dari analisis pertandingan lawan, evaluasi pasca pertandingan, hingga pengawasan sesi latihan. Ada update terbaru seputar rencana pembangunan stadion baru Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan segera mengajukan perizinan untuk pembangunan stadion baru tersebut. Dilansir Manchester Evening News, manajemen MU menargetkan semua dokumen itu bisa beres dan bisa diajukan ke pihak berwenang pada Desember 2025 nanti. Stadion ini akan memiliki kapasitas sebanyak 100.000 penonton. Jika tidak ada kendala, stadion baru MU itu baru selesai dibangun pada 2030 mendatang. Menurut laporan yang sama, Manchester United menyiapkan dana sekitar 2 miliar pound sterling untuk pembangunan stadion mereka tersebut. Real Madrid sudah menjual Nico Paz ke Como di musim panas kemarin. Meski begitu, Los Blancos masih terus memantau perkembangan jebolan La Fabrica itu lantaran mereka masih memiliki opsi untuk memulangkannya. Nico mampu membuktikan diri menjadi salah satu pilar penting di bawah komando Cesc Fabregas. Sosok asal Argentina itu mampu mendulang 3 assist dalam 6 laga yang dimainkannya di Serie A. Kabar terbaru dari Matteo Moretto mengklaim jika Madrid masih terus memantau perkembangan sang pemain di Italia. Klub berharap ia bisa tumbuh secara signifikan di luar Madrid agar dirinya bisa mentas lagi di Madrid dalam beberapa tahun mendatang. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, Barcelona tengah memantau ketat bek Bayer Leverkusen Jonathan Tah dan penyerang Lille Jonathan David. Jonathan Tah kontraknya dengan Leverkusen berakhir pada tahun 2026. Ia telah menegaskan pendiriannya dengan menolak memperbarui kontraknya dengan klub Jerman tersebut. Meski Real Madrid juga dikabarkan tertarik padanya, Tah tampaknya lebih cenderung bergabung dengan Barcelona berkat hubungannya dengan Hansi Flick. Sementara itu, Jonathan David yang juga sedang diincar oleh Paris Saint-Germain telah menjelaskan bahwa bermain untuk Barcelona adalah impiannya. AS Roma telah melakukan beberapa upaya di sektor sayap pada musim panas meski belum membuahkan hasil. Karena itu mereka telah memasukkan Oscar Mingueza sebagai kandidat yang tepat pada bulan Januari nanti. Menurut laporan Mundo Deportivo, Gianluigi Rossi menyukai pemain tersebut dan mungkin pada akhirnya akan membuka pembicaraan untuk mengontraknya dengan harga yang lebih murah. Sejatinya Celta Vigo bermaksud untuk mempertahankannya dan memperpanjang kontraknya. Namun mereka bersedia melepasnya dengan harga tak kurang dari 20 juta euro. Sebab kontraknya hanya berlaku hingga 2026 mendatang. Strategi transfer Manchester United membuat Louis Saha geram. Ex-striker Setan Merah itu menilai tidak ada pemain top yang bisa diharapkan di skuad MU saat ini, terutama di lini depan. Sejak menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer pada 2022 lalu, MU sejauh ini sudah menggait deretan pemain, mulai dari yang berharga murah hingga menembus 100 juta euro. Saha pun menyoroti buruknya kinerja manajemen MU dalam hal perekrutan pemain. Apalagi ketika pemain baru seperti Joshua Zirkzee malah lebih sering menjadi cadangan. Lebih lanjut, Saha menilai MU sejauh ini hanya membeli pemain yang belum jadi. Ada rumor baru seputar calon manajer baru Manchester United. Ineos dilaporkan berniat untuk mempekerjakan Vincenzo Montella sebagai pelatih baru mereka. Dilansir Football Italia, Ineos tertarik pada Montella karena kiprahnya yang apik di Euro 2024 kemarin. Montella saat ini menjadi juru taktik Turki. Di bawah asuhannya, Turki tampil impresif sepanjang kejuaraan antar negara Eropa itu. MU juga tertarik mempekerjakan Montella karena ia berpengalaman di level klub. Pelatih 50 tahun itu pernah melatih sejumlah klub top Eropa seperti AC Milan, Sevilla, Fiorentina, dan AS Roma. Vitor Roque kembali memulai kehidupannya sebagai pesepak bola setelah dia memperkuat Real Betis dengan status pinjaman dari Barcelona. Roque mengungkapkan ia sulit tersenyum sejak bergabung dengan Barcelona pada musim dingin lalu. Pemuda berusia 19 tahun ini mengaku ingin lebih lama bersama Betis setelah masa peminjamannya berakhir. Roque berhasil mendapatkan kembali kepercayaan diri di Betis setelah tampil 7 pertandingan. Walau baru mencetak 1 gol, Roque terus menambah menit bermain di bawah arahan Manuel Pellegrini.
Paul Pogba mengklaim jika dirinya mendapatkan tawaran dari Pep Guardiola untuk bermain bagi Manchester City. Namun dalam wawancaranya kepada La Gazzetta dello Sport, sang pemain menolak asa tersebut guna memilih pulang ke Juventus. Ia belum menemukan performa terbaiknya lantaran masalah kebugaran dan kasus doping yang menerpa. Meski begitu, sang pemain sama sekali tidak menyesal. Sejak pulang ke Italia, sang pemain baru memainkan 12 laga bersama tim. Kini masalah doping yang menerpanya akan rampung pada Maret 2025. Atletico Madrid tidak akan menjual tiket untuk 5 pertandingan tandang berikutnya setelah klub tersebut terkena sanksi oleh Badan Sepak Bola Eropa UEFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Seperti dikabarkan Reuters, pekan lalu Atletico didenda 30.000 euro yang disertai dengan larangan untuk menjual tiket tandang untuk pertandingan kompetisi UEFA. Hukuman itu dijatuhkan setelah para supporter menunjukkan perilaku diskriminasi dalam laga melawan Benfica di Liga Champions. Mereka juga diperintahkan RFVF untuk menutup sebagian stadion untuk 3 laga kandang berikutnya karena insiden pelemparan saat melawan Real Madrid. Raksasa La Liga Barcelona resmi merilis jersey spesial mereka untuk musim 2024-2025. Jersey ini merupakan hasil kolaborasi Barcelona dengan sponsor mereka Spotify serta band top Inggris Coldplay. Jersey ini mengambil desain jersey kandang Barca musim ini. Bedanya, sponsor logo Spotify di bagian dada diubah menjadi logo terbaru Coldplay, yakni deretan bulan yang membentuk tulisan Coldplay. Jersey ini juga dirilis sebagai rangkaian promo album terbaru Coldplay. Barca menyebut bahwa hasil dari penjualan jersey spesial ini akan didonasikan kepada proyek kerjasama antara Barcelona Foundation dan UNHCR. AC Milan kembali melirik bakat muda untuk direkrut. Beberapa pemain bahkan sudah masuk dalam daftar rekrutan mereka. Salah satunya adalah pemain milik River Plate, Franco Mastantuono. Dikutip La Gazzetta dello Sport, AC Milan sudah lama melirik Mastantuono untuk direkrut. Pasalnya, ia sempat memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang masa River Plate pada babak 64 besar Copa Argentina 2024. Hanya saja untuk memboyongnya ke San Siro bukanlah perkara mudah. Mastantuono telah menaikkan kontrak baru hingga Juni 2026. Sang pemain memiliki klausul pelepasan sebesar 41 juta euro. Periode kedua Paul Pogba bersama Manchester United berjalan tidak begitu mulus. Paul Pogba mengatakan bahwa ia sejatinya sudah sangat ingin hengkang dari Manchester United jauh sebelum rencana itu terrealisasi pada tahun 2022. Pogba mengaku tidak bisa melihat adanya perkembangan berarti di kubu Manchester United dari semua aspek. Pogba mengaku sudah tak lagi betah di MU sejak akhir musim 2018-2019 lalu. Pogba merasa MU saat itu sudah terlalu jauh tertinggal ketimbang tim-tim Inggris lain, terlebih karena usianya dulu masih dalam masa produktif yang bisa memberikan peluang baru bersama tim lain di Eropa. Kedatangan Cristiano Ronaldo bisa dibilang merupakan titik balik Liga Arab Saudi. Sejak CR7 datang ke Al-Nassr, banyak pemain top Eropa yang ikut datang ke Arab Saudi. Akan tetapi Ronaldo dikabarkan akan kehilangan salah satu rekan setimnya di Al-Nassr. Sosok yang kemungkinan akan meninggalkan Ronaldo adalah bek asal Spanyol Aymeric Laporte. Klub-klub dari Liga Spanyol dikabarkan menjadi peminat berat sang pemain. Tidak main-main, klub yang kali ini dikaitkan dengan bek berdarah Prancis itu adalah Real Madrid. Los Blancos disebut-sebut tertarik untuk merekrut Laporte karena badai cedera yang tengah menerpa. Paul Pogba kembali menjadi pusat perhatian setelah wawancaranya baru-baru ini. Pogba menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Juventus hingga 2026 meski harus mengalami pemotongan gaji. Dalam wawancaranya yang dilakukan dengan Sky Sport, Pogba juga mengungkapkan rasa syukurnya setelah bisa kembali bermain. Namun kabar terbaru dari Tuttosport mengungkapkan bahwa Juventus terkejut dengan wawancara Pogba. Klub tidak memberikan izin untuk wawancara tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa Juventus sedang berupaya memutus kontrak Pogba sebelum ia kembali ke lapangan tahun depan. Dian Spence dikabarkan telah resmi menaikkan kontrak baru dengan Tottenham Hotspur guna meneruskan perkembangannya di bawah bimbingan manajer Ange Postecoglou. Sang defender sedang menikmati menit bermain lebih banyak bersama tim utama musim ini. Menurut kabar yang dilansir Standard Sport, Dian Spence telah menaikkan kontrak baru hingga 2028. Spence telah menorehkan 4 penampilan untuk Spurs hingga sejauh ini termasuk 3 di Premier League. Namun Spence bernasib kurang beruntung karena tidak disertakan dalam daftar 23 pemain Liga Eropa. Lionel Messi memberikan kode bahwa ia tak lama lagi bakal pensiun dari timnas Argentina. Kode itu dilontarkan La Pulga usai membawa timnya mengalahkan Bolivia 6-0.
Kemenangan impresif ini membuat Argentina semakin kokoh di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai pertandingan, Messi mengaku selalu senang bermain untuk Argentina. Namun di sela-sela pernyataan tersebut, pemain 37 tahun itu juga memberi kode tak lama lagi ia akan pensiun. Terlepas dari kode pensiun tersebut, Messi menegaskan bahwa dirinya masih siap bertempur di lapangan. Trent Alexander-Arnold berada di tahun terakhir kontraknya di Anfield dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak belum berlanjut. Dengan adanya peluang untuk merekrut Alexander-Arnold secara gratis di musim panas, Real Madrid telah melakukan kontak dengan klubnya. Jurnalis Spanyol Raymond Alvarez melaporkan bahwa Alexander-Arnold telah mengatakan setuju untuk bergabung dengan Real Madrid. Laporan tersebut menyatakan bahwa ada kesepakatan penuh antara sang pemain dan Madrid agar dia datang ke Santiago Bernabeu setelah kontraknya berakhir. Barcelona punya target transfer baru di tahun 2025 nanti. Blaugrana dilaporkan berminat untuk merekrut Darwin Núñez dari Liverpool. Dilansir The Sun, Barcelona sudah lama mengamati sang striker sejak ia masih bersama Benfica. Mereka meyakini Núñez punya potensi menjadi striker top dunia. Striker timnas Uruguay itu dinilai cocok dengan gaya bermain Hansi Flick di Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona sangat berpeluang untuk mengamankan jasa Núñez di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan Núñez bukan penyerang utama Liverpool saat ini. Liverpool tentunya tidak akan menghalangi jika Barcelona mau mengangkut sang striker di tahun 2025 nanti.